Selamat siang kepada seluruh siswa dan siswi SMP Dharma Praja. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini, kami dari tim promosi kesehatan Puskesmas 3 dan Pasar Utara bersama saya Diah dan rekan saya Nita. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan dua topik kesehatan yang sedang hangat terjadi di kehidupan saat ini, yaitu pertama tentang bagaimana pencegahan COVID-19 dan juga bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah dengue. Untuk materi langsung saya sampaikan. Di mana yang pertama yaitu tentang COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Next. Nah, apa sih penyakit COVID-19 ini? Yaitu penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Next. Nah, jadi COVID-19 ini termasuk kelompok virus penyebab influenza ringan sampai berat, atau yang dikenal dengan istilah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan SARS. Next. Nah, apa saja sih gejala-gejala orang yang sudah terinfeksi virus corona? Di antaranya demam atau suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, kemudian disertai dengan batuk, sesak nafas, dan untuk kasus yang lebih parah, itu penderita mengalami infeksi pada paru-paru atau dikenal dengan istilah pneumonia atau kesulitan bernafas. Dan untuk kasus yang lebih ekstrim, ini dapat menyebabkan kematian terutama pada pasien lanjut usia atau lansia dengan komplikasi penyakit lain seperti penyakit diabetes, jantung koroner, hipertensi, dan penyakit penyerta lainnya. Next. Nah, ini adalah contoh gambaran bagaimana perawatan pasien yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini di rumah sakit. Jadi ini gambaran di ruang isolasi. Next. Nah, bagaimana sih pola penyebaran atau penularan dari virus ini dari orang sehat ke orang sakit? Nah, jadi bagi orang yang sakit itu dia mengalami gejala seperti batuk, pilek. Nah, biasanya dia refleks untuk bersin ataupun batuk. Apabila orang tersebut tidak menggunakan masker, maka droplet atau percikan dahak itu bisa menyebar dan terhirup oleh orang yang masih sehat. Ya, apalagi orang tersebut tidak menggunakan masker. Jadi ukuran yang sangat kecil atau mikro tersebut dapat dengan mudah terhirup dan masuk ke saluran nafas seperti hidung dan mulut. Next. Kemudian selain dari droplet itu, kontak langsung dengan penderita melalui percikan cairan nafas juga bisa pada benda yang terkontaminasi oleh droplet tersebut. Jadi bisa misalnya pada saat orang sakit itu bersin atau batuk tidak menggunakan masker dan langsung menyentuh tangannya, kemudian dia berjabat tangan dengan temannya atau orang yang di sekitarnya dia, itu dapat mudah menular melalui tangan yang tersebut. Jadi sangat berbahaya sekali ya kalau misalnya kalian itu langsung berjabat tangan kemudian menyentuh wajah seperti mata, hidung, atau mulut, karena itu merupakan pintu masuk dari virus atau bakteri ya. Jadi sangat disarankan sekali kita sekarang sudah disosialisasi untuk berjabat tangan dengan cara yang lain, misal dengan cara namaste atau salam di dada begini ya, dengan banyak cara. Jadi tidak harus kontak kulit dengan kulit ya, skin to skin tidak ya. Jadi setelah berjabat tangan misalnya tanpa sengaja nih, adik-adik sudah kebiasaan berjabat tangan dengan orang lain, bisa langsung cuci tangan ya. Paling bagus itu cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir. Kemudian jika tidak sempat cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian bila ada droplet juga menempel pada permukaan benda mati seperti gagang pintu atau pegangan misalnya permukaan meja atau seperti misalnya naik bus ya, ada pegangan di bus itu juga sangat berpotensi untuk menularkan. Maka dari itu sangat disarankan adik-adik harus waspada jika
Misalnya kita harus menyentuh benda-benda yang sering disentuh oleh banyak orang, ya. Jadi utamakan selalu membawa hand sanitizer kemanapun adik pergi, atau misalnya harus terpaksa keluar rumah, jadi itu harus dibekali dengan hand sanitizer. Next. Nah, bagaimanapun juga terkadang air liur pada orang sakit itu bisa menempel pada tangan mereka sendiri atau pada pegangan pintu, kemudian pegangan kereta, pada alat-alat tulis ya seperti pulpen, pensil, penghapus, kemudian pada gadget, ini HP yang paling seringnya, kemudian laptop, lalu tombol lift, pada alat-alat makan seperti gelas, sumpit, sendok, lalu pegangan tangga dan juga bagian luar masker kalian. Jadi kalau kalian sudah menggunakan masker, sebisa mungkin jangan terlalu sering menyentuh masker bagian luar ini, karena ini kan sudah seperti tameng ya, jadi bagi kita hidung dan mulut kita, jadi jangan sering disentuh. Kalau misalnya kalian harus terpaksa memperbaiki, pegang talinya saja ya. Jadi nanti akan disampaikan cara menggunakan masker yang benar. Lanjut. Dan apabila jika kalian tidak sengaja menyentuh benda-benda tadi, lalu harus menyentuh wajah kalian sendiri tanpa sengaja nih ya, misalnya matanya gatel, mungkin harus mengucap mata, atau wajah yang orang yang kalian sayangi mungkin tidak sengaja ya menyentuh pipi. Kalian semua tuh bisa jatuh sakit kalau kalian tidak mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi sebisa mungkin kita biasakan tidak menyentuh area wajah tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu. Lanjut. Jadi secara umum ide yang bagus untuk menghindari kerumunan orang, karena kalian tidak tahu siapa saja sih sebenarnya yang sakit ya, jadi semua orang itu sangat berpotensi untuk terinfeksi. Mungkin saja mereka tidak menunjukkan gejala, tapi sudah sebagai karier atau sebagai pembawa virus itu ya. Kenapa orang kok bisa tanpa gejala sih, tapi dia sudah membawa virus? Nah, itu berarti antibodinya sedang bekerja. Jadi, terutama untuk orang-orang yang masih usia produktif seperti adik-adik atau orang-orang yang masih ya di bawah usia 40 tahun itu masih kuat antibodinya. Bisa saja dia sudah terpapar virus, tetapi karena antibodinya masih bekerja dengan sangat baik, dia tidak menularkan. Tetapi bahaya jika dia kontak dengan orang usia lanjut atau orang tua kita. Nah, itu yang sangat bahaya ya. Jadi sebisa mungkin kita selalu memperhatikan disiplin jaga jarak, minimal itu 1,5 meter ya. Jadi kalau kurang 1 meter itu droplet masih sangat berpotensi untuk menulari orang yang di sekitarnya. Demikian ya. Lanjut. Nah, ini tahapan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang benar. Jadi kalau cuci tangan itu jangan asal basahin tangan ya, apalagi dengan air kobokan ya, tidak air yang mengalir. Jadi kita harus perhatikan tata caranya. Sudah di era new normal, kalian harus paham betul cara cuci tangan yang benar. Kita juga sudah sering menjumpai banyak fasilitas cuci tangan ya, jadi tidak hanya di sekolah, juga bahkan di tempat masuk supermarket atau minimarket itu sudah disediakan oleh pengelola toko maupun fasilitas publik lainnya untuk mencuci tangan. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya itu pertama, basahi tangan dulu dengan air mengalir, kemudian ambil sabun secukupnya, kemudian gosokkan ya. Jadi ada istilah tepung selasi puput. Gosokkan bagian telapak tangan terlebih dahulu, baik kiri dan kanan, kemudian pindah ke punggung tangan ya. Jadi kedua tangan, kemudian sela-sela jari ya. Jadi sini banyak sekali ada potensi virus dan bakteri yang nempel. Kemudian gerakan mengunci ya, gerakan mengunci, jadi tangannya dikepalkan seperti ini. Kemudian bagian ibu jari jadi digosok perlahan dengan gerakan yang memutar dan lembut. Kemudian kuku ya, jadi pastikan kuku kalian tuh sudah dipotong, tapi jangan lupa juga dibersihkan ya dengan sabun. Nah, selesai ya. Jadi langsung dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan dengan tisu. Dan usahakan juga menutup keran pun jangan menggunakan tangan yang tadi sudah dibersihkan ya. Jadi kalau sudah selesai cuci tangan, dikeringkan dengan tisu, tisunya ini pakai untuk menutup keran. Kemudian buanglah tisu di tempat sampah yang disediakan ya. Kemudian
kapan saja kita harus cuci tangan. Jadi ada 5 waktu penting untuk cuci tangan, di mana yaitu sebelum makan, setelah makan juga ya, lalu setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui untuk ibu yang sedang menyusui ya, lalu setelah beraktivitas apapun. Jadi ingat harus cuci tangan. Next. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi ya. Jadi harus kita tahu betul bagaimana cara memakai masker yang benar. Siapa saja sih yang perlu memakai masker? Nah, kalau dulu wacananya kan harus hanya orang-orang yang sakit ya, tapi sekarang karena semua sudah berpotensi sebagai orang tanpa gejala, jadi semua lapisan masyarakat harus memakai masker. Nah, caranya yaitu maskernya itu menutupi area hidung, mulut sampai dagu ya. Kemudian pakai talinya, kemudian tarik bagian hidung, ditekatkan di sini supaya dia merekat dengan erat dan sampai di dagu ditarik begini ya. Nah, jadi kalau untuk masker medis itu kan sekali pakai, jadi sekali kita beraktivitas langsung diganti, dibuang. Tapi untuk masker kain itu juga karena boleh dicuci, jadi setelah beraktivitas selama 4 jam jika maskernya sudah basah ya atau sudah merasa kotor maskernya, segera diganti dan dicuci serta dijemur ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan etika batuk? Jadi kalau kalian kebetulan sakit dan mengalami batuk, gejala batuk, itu bisa gunakan masker, itu harus ya, wajib ketika keluar rumah harus pakai masker kemanapun. Nah, jika dalam keadaan kepepet tidak ada tersedia masker, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, jadi supaya dropletnya tidak menyebar ya. Atau bisa juga tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Dan jangan lupa setelah tisunya sudah dipakai tadi, langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Setelah itu cuci tangan Anda dengan sabun dan air yang mengalir. Lanjut. Nah, sekarang sudah beredar ya dari Kementerian Kesehatan cara menggunakan maskernya. Jadi tidak hanya orang sakit saja, tapi seluruh lapisan masyarakat juga harus menggunakan masker. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak di luar rumah, lebih baik kalian tetap stay di rumah ya. Tetap patuhi protokol kesehatan di era new normal ini. Seperti menggunakan masker ya, sudah dibilang tadi, lalu jaga jarak saat berbicara dengan orang lain, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Lanjut. Jadi ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang kita memang masih penasaran sih, apakah benar atau tidak ya, apakah ada obat-obat yang dapat menyembuhkan penyakit akibat virus corona. Jadi sampai saat ini masih di proses riset ya, jadi belum ada ditemukan obat maupun vaksin yang dapat menyembuhkan virus corona, tapi hanya ada obat untuk meringankan gejala yang diakibatkan oleh virus corona ini. Yang terbaik dilakukan saat ini adalah mempraktikkan perilaku kebersihan dasar ya, jadi jangan sebar kepanikan, tapi sebarlah kebiasaan bersih ya, dan dengan menjaga imunitas tubuh dengan pola yang sehat. Jadi selain cuci tangan juga kalian harus imbangi dengan konsumsi makanan dengan gizi seimbang ya, jadi ada karbohidratnya, protein, vitamin, mineral, itu penting. Jadi walaupun di rumah aja kalian juga tetap pola makannya dijaga ya, jangan sampai cuma ngemil-ngemil yang tidak sehat, tapi kita harus benar-benar perhatikan konsumsi sumber-sumber makanan dengan gizi seimbang, karena kalian di sini kan juga masih masa pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian jangan lupa juga untuk beraktivitas fisik dan olahraga, tapi tetap juga menjaga jarak dengan orang lain ya. Lanjut. Nah, bagaimana sih mendeteksi orang-orang yang sudah terinfeksi virus corona ini? Nah, salah satunya itu adalah dengan rapid test atau tes cepat ya. Jadi ini kalian akan diambil darahnya. Jadi pada pembuluh darah kapiler itu diambil sedikit, kemudian ditunggu hasilnya selama 15 menit. Ya, jadi kalau misalnya dia non reaktif itu garisnya 1, kalau dia reaktif itu garisnya 2. Jadi petugas kesehatan yang akan membacakan hasilnya. Lanjut. Nah, apabila misalnya ditemukan hasilnya reaktif, itu langsung ditindaklanjuti dengan tes swab atau PCR ya. Jadi
secara nasofaring itu diambil sampelnya dari hidung, kemudian dicek dibawa ke lab. Ya, jadi itu hasilnya cukup lama menunggunya, sekitar 5-7 hari. Ya, lanjut. Nah, ini ya seperti saya bilang tadi, tes PCR atau tes swab. Lanjut. Ya. Yang tadi dari rongga hidung, ini dari rongga mulut ya. Lanjut. Nah, jadi sampel yang sudah diambil tadi oleh petugas langsung dimasukkan ke tabung dan dikirim ke laboratorium rujukan. Ya, jadi sudah ada beberapa rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian untuk pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM ini juga sudah pernah dilakukan ya beberapa bulan yang lalu. Jadi tujuannya itu kita membatasi arus perpindahan penduduk dari luar Denpasar ke Denpasar. Jadi kalau misalnya ditemukan nih penduduk dari luar Denpasar yang masuk, lalu kita cek suhunya. Jadi sini kerjasama antara dinas kesehatan, kemudian Dishub dan kepolisian juga ya. Jadi di sana kita screening istilahnya atau deteksi dini dengan mengecek suhu. Jika suhunya tinggi, langsung diperiksa oleh petugas kesehatan di posko, ataupun misalnya dari daerah yang terjangkit atau zona merah yang sudah banyak terinfeksi penduduk lokalnya oleh virus corona ini, kita cek rapid di sana. Seperti itu. Baik, sekian materi dari saya tentang pencegahan COVID-19. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang demam berdarah dengue. Jadi ini juga tidak kalah pentingnya ya adik-adik, kalau kita juga sedang dihadapkan masalah yang double ya, di selain COVID-19, penyakit DBD juga nggak mau kalah nih untuk juga masih menginfeksi banyak orangnya. Jadi tetap istilahnya stay at home, jaga kebersihan diri dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan rekan saya Nita. Selamat siang untuk adik-adik siswa-siswi SMP Dharma Praja. Jadi perkenalkan, nama saya Nita Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang demam berdarah dengue. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan sampai lupa mengisi link daftar hadir, dan di sana juga ada pertanyaan yang perlu adik-adik jawab. Ya, jadi jangan lupa untuk ngisi link daftar hadir yang tersedia di layar. Nah, untuk materi demam berdarah dengue ini pasti adik-adik sudah pernah mendengar waktu adik-adik sekolah di SD. Ya, demam berdarah dengue atau DBD itu merupakan penyakit yang setiap tahun selalu muncul kasusnya. Apalagi di tahun sekarang kita sudah ada COVID-19, ditambah DBD-nya juga terus meningkat kasusnya. Jadi semakin banyak juga orang-orang yang terinfeksi penyakit demam berdarah dengue ini. Nah, DBD sendiri itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Banyak persepsi atau kesalahan masyarakat yang menganggap bahwa demam berdarah ini disebabkan oleh nyamuk. Padahal bukan. Jadi penyebab penyakitnya ini sendiri adalah virus dengue. Makanya namanya demam berdarah dengue. Penularannya baru melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, ciri khas dari nyamuk Aedes aegypti ini sendiri adalah berwarna belang hitam putih. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit demam berdarah ini juga bisa dapat menyebabkan kematian. Ya, apabila seseorang telat mendapatkan penanganan kesehatan. Nah, seseorang ini bisa berisiko dia menyebabkan kematian dari penyakit demam berdarah. Lanjut. Nah, apa sih gejala dari seseorang yang terinfeksi penyakit demam berdarah ini? Gejala khasnya itu adalah panas tinggi selama 2-7 hari. Di mana panas tingginya ini juga ada fasenya seperti pelana kuda. Di mana hari pertama sampai hari ketiga itu panas tinggi, kemudian hari keempat sampai kelima panas turun secara drastis yang menunjukkan bahwa itu masuk fase kritis. Kemudian pada hari ke-6 sampai ke-7 dia masuk fase penyembuhan, di mana panas kembali naik ya, tinggi, tapi tidak
seperti di awal. Jadi kalau misalnya adik-adik ada keluarganya, saudaranya yang mengalami panas tinggi sampai 40 derajat Celcius atau di atas 37 derajat 37 ke atas itu, adik-adik harus segera datang ke pelayanan kesehatan. Atau paling enggak misalnya sudah pada saat malam hari kondisinya panas, harus sedia paracetamol di rumah atau obat penurun panas lainnya. Jadi cepat ditangani dulu di rumah. Kalau misalnya besoknya masih panas, segera periksa ke pelayanan kesehatan. Kalau 3 hari berturut-turut panas tinggi, segera lakukan cek lab untuk mendeteksi apakah penyakitnya ini, panasnya ini karena demam berdarah atau bukan, agar bisa segera ditangani. Kemudian gejala lainnya itu ada sakit kepala disertai panas, kemudian disertai dengan sakit kepala, ada mual, kemudian nyeri, kemudian ada pendarahan kulit. Jadi biasanya pada penderita demam berdarah itu muncul bintik-bintik merah pada permukaan kulit. Itu menandakan bahwa pembuluh darah di permukaan kulit itu pecah sehingga muncul dia bercat merah. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang demam pelana kuda. Jadi 3 hari pertama panasnya pasti tinggi, tapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi kalau sudah hari ketiga langsung cek lab, jangan ditunda lagi, datang ke puskesmas, datang ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian setelah berhasil melewati fase awal niki, panas akan turun ya secara drastis, tapi bukan berarti sembuh. Disinilah fase kritisnya. Apabila pada fase ini pasien juga belum mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa beresiko shock, kemudian berakibat kepada kematian. Banyak kasus-kasus demam berdarah yang berujung kepada kematian ini disebabkan karena dia telat berobat, telat mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi didiamkan di rumah sampai dia shock, menggigil, baru dibawa ke pelayanan kesehatan, bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Sampai rumah sakit sudah terlambat ya, infus tidak bisa masuk karena cairan darah mengental. Di situ biasanya akhirnya pasti kematian. Nah, kemudian kalau berhasil melewati fase 4, hari keempat dan kelima ini, masuk ke hari 6 dan 7, panas akan kembali naik. Ini masuk ke fase penyembuhan. Nah, jadi demamnya itu biasanya berlangsung selama seminggu untuk demam berdarah. Lanjut. Nah, apa sih yang perlu dilakukan atau yang diberikan untuk sebagai pertolongan pertama apabila ada tersangka demam berdarah atau ada yang terkena penyakit demam berdarah? Yang pertama, harus banyak minum. Jangan sampai penderita ini mengalami dehidrasi. Karena kalau orang DBD itu darahnya kan kental ya, jadi dia harus banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh untuk mengencerkan darah. Kemudian air ataupun minuman yang lainnya bisa diminum seperti susu, teh atau yang lainnya ya. Yang penting yang dapat diminum. Air kelapa juga boleh, bebas. Kemudian kompres air hangat apabila demam dan berikan obat penurun panas. Jadi wajib adik-adik di rumah itu sedia obat penurun panas. Siapa tahu nanti pas malam hari adik-adiknya ada demam, jadi bisa cepat ditangani. Lanjut. Nah, untuk pencegahannya kita dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar itu mempunyai program inovasi yang namanya Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik atau kita sebut dengan GIRIJ. Nah, jadi ini salah satu upaya pemerintah dalam menekan kasus demam berdarah. Apa itu GIRIJ? Lanjut. Nah, jadi munculnya Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik ini disebabkan karena banyaknya penyakit demam berdarah di Indonesia. Jadi semakin bertambah tahun, semakin bertambah juga kasusnya, semakin bertambah juga kasus kematiannya. Sehingga ini menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga dibuatlah program inovasi GIRIJ ini. Nah, GIRIJ atau Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik ini perlu sekali diterapkan terutama di daerah endemis DBD, salah satunya juga di Kota Denpasar. Nah, karena di Kota Denpasar ini kasus demam berdarah itu paling tinggi.
di Bali. Lanjut. Nah, definisi jumantik. Jadi di Girich ini ada namanya jumantik ya. Girich, gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi setiap orang di dalam rumah, instansi atau sekolah, dia bertugas sebagai juru pemantau jentik. Jadi dia yang melakukan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk, baik itu penyebab demam berdarah atau penyakit lainnya. Girich ini jadi tugas dari jumantik sendiri itu adalah memantau lingkungan sekitarnya, apakah ada genangan air, kemudian adakah jentik nyamuk di dalam genangan tersebut. Jadi tugasnya mengecek jentik di sekitar lingkungan baik sekolah ataupun rumah. Karena adik-adiknya juga selain di rumah, adiknya kan bersekolah di SMP Dharma Praja. Jadi nanti diharapkan di sekolah itu juga harus ada jumantik ciliknya ya, bukan jumantik cilik. Jadi sebagai jumantik di sekolah. Nah, nanti mungkin masing-masing kelas ada satu perwakilan sebagai petugas jumantik. Di sana nanti digilir untuk melakukan pemantauan jentik di sekolah. Seperti itu. Kemudian ini yang seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya di rumah. Jumantik Girich ini berlaku di sekolah, perkantoran, tempat ibadah, pelabuhan dan lain-lain. Di mana saja ya, jadi tidak hanya rumah. Kemudian selain melakukan pemantauan jentik, kita juga wajib melakukan pencegahan demam berdarah dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M+. Lanjut. Nah, ini tugas-tugas yang harus dilakukan untuk pemantauan jentik sendiri. Jadi sebagai seorang jumantik, pemantauan dilakukan seminggu sekali. Jadi setiap minggu itu ada nanti teman-temannya digilir untuk melakukan pemantauan jentik di sekitar lingkungan sekolah, baik itu hari Sabtu, hari Minggu, dan lainnya. Kemudian pemantauan dilakukan kurang lebih 15 menit untuk mengecek bak air, bak mandi di kamar mandi, kemudian kolam, atau kalau ada misalnya barang-barang bekas yang menampung air hujan, itu nanti dipantau dan dibersihkan. Kemudian ini tempat-tempat yang dipantau seperti ini. Kalau di rumah kan bak mandi, vas bunga, tempat minum burung dan lain-lain. Kalau di sekolah itu biasanya yang banyak itu adalah kalau ada dispenser di sekolah itu di tetesan air dispensernya. Kemudian di bak mandi. Kemudian pada tempat sampah mungkin yang atau sampah-sampah bekas plastik, sampah plastik nikel, biasanya kalau hujan dia akan menampung air, itu dipantau juga di sekitar lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, kemudian setelah pemantauan perlu juga dilakukan PSN secara rutin. Jadi setiap seminggu sekali lakukan juga pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Kalau adik-adik pasti udah sering ya mendengar kata PSN dan 3M+ ini. Jadi diperjelas lagi untuk PSN dengan 3M+ ini ada caranya. Yang pertama, lanjut. 3M itu menguras tempat penampungan air. Jadi kalau ada bak mandi di sekolah itu wajib dikuras minimal 1 minggu sekali. Kalau di sekolah kan kalau emang ada petugasnya, silahkan petugasnya membersihkan, tapi kalau nggak ada digilir nanti murid-muridnya membersihkan bak mandi di sekolah. Jadi selain dikuras, juga dinding-dinding kamar mandi itu disikat sehingga telur-telur nyamuk atau jentik-jentik nyamuk yang menempel di dinding-dinding bak mandi itu bisa mati. Kemudian menutup tempat penampungan air. Misalnya di patmu sekolah itu kan ada tempat tirte. Nah, tempat tirtenya juga harus ditutup, jangan sampai terbuka karena nyamuknya bisa bertelur di sana. Kalau ada kolam dipantau juga, boleh isi ikan nanti di sana untuk membasmi jentik nyamuknya. Kemudian adik-adik kan pasti jajan di kantin, banyak juga sampah plastik yang dihasilkan dari kantin itu. Jadi jangan dibuang sembarangan di sekolah, dipilah, sampahnya dipilah. Jadi ada yang organik dan ada yang non organik.
Jadi jangan sampai sampah non organik ini berserakan dan menampung air hujan. Nah, jadi adik-adik bisa daur ulang sampah-sampahnya atau dipisah pembuangannya. Lanjut. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau jangan hanya di sekolah juga, tapi adik-adik juga lakukan di rumah masing-masing. Ya, bak mandinya dikuras, disikat, kemudian dispenser juga dibuang airnya. Kalau ada vas bunga, ingat diganti airnya. Jangan sampai vas bunganya 2 minggu nggak diganti airnya, tiba-tiba ada jentik di sana. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya pas adik-adik menemukan jentik, segera buang di tanah. Kemudian cuci langsung wadahnya, sehingga jentiknya itu tidak bisa berkembang menjadi nyamuk. Lanjut. Nah, ini menutup tempat penampungan air. Misalnya kalau di sekolah, di Padmo seperti yang saya bilang tadi, pada tempat tirte itu ditutup. Kemudian kalau ada lubang-lubang untuk tempat penjor mungkin, atau apa yang kalau ada di sekolah lubang-lubang pohon, itu juga diperhatikan. Biasanya nyamuk kalau sudah ada air, dia pasti bisa bertelur. Tidak perlu dia mencari air yang banyak, air yang sedikit, yang penting ada air pun dia bisa bertelur di sana. Lanjut. Nah, kemudian sampah-sampahnya itu harus dipisah, organik dan non organik. Kemudian yang non organik juga didaur ulang boleh, kemudian dijual ke bank sampah juga boleh. Sekarang kan sudah banyak ada bank sampah di Kota Denpasar. Jadi nanti kita bisa bawa sampah plastiknya ke bank sampah. Nanti dijual di bank sampah, otomatis kita dapat uang atau dibuatkan tabungan di sana. Gitu. Lanjut. Nah, ini namanya bubuk abate. Jadi adik-adik bisa dapat bubuk abate ini di puskesmas atau dinas kesehatan. Jadi kalau misalnya nanti perlu bubuk abate, tinggal datang aja ke puskesmas, bilang minta bubuk abate, pasti kami berikan. Bubuk abate itu tidak diperjualbelikan. Jadi kalau ada yang datang ke rumah-rumah mungkin mempromosikan bubuk abate, jangan percaya, itu penipuannya. Biasanya yang dipakai itu adalah pasir putih, jadi bukan bubuk abate. Rugi adik-adik bayar mahal. Soalnya ada kejadian seperti itu, dia menyamar menjadi petugas Jumantik dan mempromosikan bubuk abate. Jadi dijual 100.000 per 3 kantong. Nah, biasanya bubuk abate ini ditabur pada tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan, susah untuk dikuras. Misal kayak di kolam, boleh ditaburkan bubuk abate. Kemudian pada talang air, misalnya ada air yang menggenang, bisa dibubuhkan di sana. Kalau bak mandi atau gentong air yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari, lebih baik dikuras aja, dikuras, disikat air. Jadi jangan ditambahkan bubuk abate karena kan ini zat kimia. Lanjut. Nah, plus cara lainnya, selain juga kita melihat lingkungan kita sudah bersih atau enggak, kita juga harus memperhatikan diri. Jadi kita juga harus menggunakan pelindung seperti lotion anti nyamuk. Apabila adik-adik keluar dari rumah, itu gunakan aja lotion anti nyamuk atau baju lengan panjang, celana panjang, untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian hindari menggantung pakaian. Jadi kalau habis datang dari sekolah kan biasanya bajunya berkeringat. Nah, bajunya itu jangan digantung lagi di dalam kamar, itu dapat mengundang nyamuk. Jadi langsung dicuci atau dijemur. Kalau misalnya biasanya pakai lagi, mending dijemur di bawah sinar matahari. Jadi jangan sampai bajunya menumpuk-numpuk di dalam kamar sehingga di sana jadi sarang nyamuk. Biasanya di balik-balik baju itu pasti banyak nyamuknya. Kalau nyamuk Aedes itu dia senang pada tempat yang lembab, gelap. Kemudian kalau ada aroma-aroma keringat itu dia senang biasanya. Lanjut. Di kolam, kalau di sekolahnya misalnya ada kolam, itu boleh tambahkan bubuk abate, tapi kalau memungkinkan untuk dibersihkan dengan dikuras, silakan dikuras. Kemudian pelihara juga ikan pemakan jentik seperti ikan cupang gitu, atau ikan kepala timah. Itu ikan yang dapat memakan jentik. Kemudian ingat jaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Jangan sampai sekolahnya kotor, rumahnya kotor,
jadi sarang penyakit, jadi sarang nyamuk. Jangan sampai juga membakar sampah, karena tidak boleh kita melakukan pembakaran sampah. Jadi sampah kita olah atau kita daur ulang, ya, atau dijual ke bank sampah untuk sampah plastiknya. Kemudian sampah organiknya atau sampah daun-daunnya itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Lanjut. Nah, ini ikan cupang ya, ikan yang warna-warni. Biasanya sih banyak sih dijual di pasar-pasar. Adik-adiknya pasti tahu kan ikan cupang atau ikan kepala timah. Nah, jadi adik-adik nanti kalau punya kolam di rumah, misalnya kolam tunjung atau kolam yang ada airnya, nanti pelihara satu ikan cupang ini ya. Lanjut. Nah, ini juga plus yang lainnya itu dengan membudidayakan tanaman-tanaman pengusir nyamuk. Jadi kenapa tanaman ini dapat mengusir nyamuk? Karena nyamuk itu tidak suka dengan bau-bau dari tanaman ini, seperti serai, lili gundi, lavender, sodia, sirih. Nah, ini bisa adik-adik tanam di rumah. Kalau misalnya lahannya kurang, adik-adik bisa tanam di pot ya, atau pakai botol-botol plastik bekasnya. Kan ada botol-botol plastik bekas, itu didaur ulang, kita pakai untuk menanam tanaman. Jadi rumahnya bagus, rumahnya bersih, dan juga terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian taruhlah di sekitar rumah atau di sekolah, di pojokan sekolah, kemudian atau di halaman di sekolah kan pasti ada kebun, tanam aja di sana. Lanjut. Nah, jadi peran serta dari masyarakat ini sangat diperlukan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Tidak hanya dari kita saja, petugas kesehatan, jadi hanya udah ada jumantik yang turun, ngapain lagi kita mantau jentik, itu salah ya. Walaupun ada petugas jumantik di Kota Denpasar, karena masing-masing desa itu ada, masing-masing banjar itu ada satu petugas jumantik, itu kinerjanya nggak maksimal. Nah, jadi tidak semua dapat dipantau setiap hari. Makanya kita Dinas Kesehatan Kota Denpasar itu membuat gerakan satu rumah satu jumantik ini, tujuannya untuk memaksimalkan kegiatan PSN ini, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, dan melakukan pemantauan jentik. Jadi adik-adik nanti ingat, wajib ada satu jumantik di rumah dan buat juga jumantik di sekolah ya, karena ini merupakan kegiatan seluruh komponen masyarakat, terutamanya di Kota Denpasar. Lanjut. Ya, terima kasih karena adik-adik juga turut berpartisipasi dalam menanggulangi penyakit demam berdarah ini. Lanjut, masih ada materi lagi sedikit. Ya, jadi adik-adik pasti pernah mendengar tentang fogging ya. Biasanya identik kalau ada DBD itu identik dengan fogging. Tetapi adik-adik tahu fogging itu adalah pembasmian nyamuk dengan cara penyemprotan bahan kimia. Nah, jadi kan sistemnya dengan pengasapan. Terbayangkan bagaimana banyaknya asap fogging dan itu adik-adik hirup pada pagi hari. Nah, kalau terus dilakukan fogging untuk memberantas DBD, lama-kelamaan itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit karena kita menghirup zat kimia ke dalam tubuh. Nah, makanya adik-adik kalau misalnya ada kasus demam berdarah, kita biasanya lakukan dulu pemantauan atau PE, penyelidikan epidemiologi. Kita cek dulu ada jentik nggak di sekitar rumahnya. Kalau misalnya ada jentik, baru kita lakukan fogging. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan jentik, berarti fogging tidak bisa kita laksanakan. Kecuali kalau memang ada mandiri foggingnya, dipersilakan seperti itu. Jadi sudah ada aturannya untuk pelaksanaan fogging. Tetapi lebih bagus kalau adik-adik melakukan PSN, karena kalau fogging itu hanya membunuh nyamuk saja. Nyamuk itu sendiri hanya hidup dia sekitar 30 hari, setelah itu dia akan mati dengan sendirinya. Tetapi kalau kita melakukan PSN, kita membunuh telur dan jentik nyamuknya. Satu ekor nyamuk itu bertelur sekitar 300 butir telur. Nah, kalau kita melakukan fogging, telur nyamuknya itu akan tetap hidup ya. Tetapi kalau kita melakukan PSN,
kita membasmi telur dan jentiknya sehingga tidak ada nyamuk yang akan berkembang. Jadi diharapkan kepada adik-adik untuk melakukan PSN baik itu di rumah ataupun di sekolah rutin setiap 1 minggu sekali. Jangan sampai lupa adik-adik ya. Juga untuk materi COVID tadi tetap jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan pakai sabun. Nah, sekian materi dari kami, tim promosi kesehatan di Puskesmas 3 dan Pasar Utara. Jangan lupa nanti link daftar hadirnya diisi. Kemudian ada juga pertanyaan di sana, adik-adik harus jawab. Apabila adik-adik mau bertanya kepada kami, dipersilahkan. Nanti isi juga di link di sana di layar nih. Jadi sekian dari kami. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan para santi. Om santi santi santi.